Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu dan keempatnya daripada rukun sembahyang membaca Fatihah. Pada tiap-tiap rakaat pada qiyamnya Fatihah itu dibaca waktu dalam keadaan berdiri. Bukan Fatihah itu dibaca belum berdiri. Ulun bisa ditanyai orang dengan ayat. Guru, bagaimana ayat Quran yang berbunyi fastami'u fa idza qara'tal Quran fastami'u. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, dengarkan. Fa idza qara'tal Quran fastami'u. Apabila dibaca Quran, fastami'u, dengarkan. Itu guru ayat. Apabila imam membaca Quran, kita mendengari, dan kita tidak perlu membaca Fatihah. Ayatnya itu dia. Fa'idha orang Al-Quran, apabila dibacakan kepada kamu Al-Quran, akhir dalam keadaan baca Quran, fastami'u, damari. Ini dari guru bahwa tidak perlu membaca Fatihah. Kita mendengarkan aja bacaan Qurannya imam. Apa jawaban guru? Bapak ahli Al-Quran enggak? Bapak belajar tafsir Quran enggak? Ayo kita bedah hadis itu. Nah, Quran itu arahnya kemana dulu? Itu Quran berbunyi asbabun nuzulnya bagaimana? Ayat itu bukan dalil supaya kita tidak baca Fatihah. Sedangkan hadis Nabi, malam yaqra'il Fatihah, atau barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dalam sembahyang, tidak sah sembahyangnya. Hadis Nabi, Fatihah itu rukun sembahyang, masuk di dalam rukun qauli, bacaan. Apabila dia tidak membaca Fatihah dengan unsur kesengajaan, tidak ada permasalahan mulutnya itu bisul tidak, dia semata-mata berdalil dengan ayat yang dia sampaikan tadi, maka sembahyangnya tidak sah. Pertanyaan lagi, dia tanya lagi, itu belum memberi peluang dia bereaksi. Guru, hebat Quran, hebat hadis. Nah, apa jawaban guru? Bapak jangan sampai membenturkan Quran dan hadis. Quran dengan hadis terjadi ta'arud apabila terjadi pertentangan Quran dan hadis. Menangkan hadis, bukan menangkan Quran. Masa guru? Pak, ulun hidup di dunia pesantren. Itu aja dulu. Ulun hidup di dunia pesantren. Kami belajar ngaji. Apabila terjadi kontradiksi, terjadi pertentangan menurut kita antara Quran dan hadis, menangkan hadis, bukan menangkan Quran. Karena Quran diturunkan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ketika Al-Quran turun kepada Rasulullah terangkan, Rasulullah amalkan. Berarti
itu dibimbing oleh Allah. Wahyu yang turun langsung dikerjakan oleh Rasulullah, langsung dijelaskan oleh Rasulullah. Penjelasan Rasulullah, perbuatan Rasulullah itulah menjelaskan maksud Al-Quran. Hadis menjelaskan Quran. Jangan biar tentang hebat Quran, hebat hadis. Harus memahami, tidak mungkin Quran itu tidak dijelaskan oleh hadis. Jangan pun membenturkan Quran dengan hadis. Kalau tidak ada hadis, salah memahami Quran. Jelas? Nah, kalau tidak ada hadis, salah memahami Al-Quran. Tidak ada Quran kalau tidak ada Rasulullah. Quran turunnya kepada siapa? Dia. Itu sejarah, Pak. Tidak ada Al-Quran kalau tidak ada Rasulullah. Karena Quran turun kepada Rasulullah, tidak ada turun kepada yang lain. Nah, ini penting. Hebat malam Lailatul Qadar, hebat malam Maulid. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Hebat malam Lailatul Qadar, malam Qadar, atau hebat malam lahirnya Rasulullah. Tidak ada Lailatul Qadar kalau tidak lahir Rasulullah. Ayo Bapak Ibu, jangan kita terpengaruh dengan narasi opini yang dia tidak paham tentang sejarah. Harus kita jelaskan ke masyarakat, tanpa Rasulullah tidak ada Al-Quran, tanpa Rasulullah tidak ada Lailatul Qadar. Apalagi kalau belajar ilmu yang agak dalam, tidak ada yang mulia kecuali kemuliaan itu dimulai dengan kemuliaannya Rasulullah. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali Rasulullah yang memimpin duluan masuk surga. Tidak ada alam semesta kecuali karena Rasulullah. Selesai sudah, cukup, nggak usah berdebat lagi. Panas kepala. Jelas? Nah, ini kita harus hati-hati Bapak Ibu. Apabila kita membaca itu ayat, fa'idza qara'tal Qur'an fastami'u. Apabila kamu dibacakan Quran, dengarkan. Itu ulama ayat, acara-acara tenang seperti pasmiyah, ada ulama ayat, Pak Ibu, orang jadi khatib masuk di situ karena ada khutbah membaca Quran. Itu yang benar, ada aturan. Apabila orang baca darusan Quran, kita dengarkan, turun rahmatnya Allah bagi yang membaca Quran dan yang mendengarkan Quran. Masalah sembahyang ada hadisnya lagi. Apabila tidak membaca Fatihah, tidak sah sembahyangnya karena Fatihah masuk rukun sembahyang. Yang tidak baca Fatihah terlambat datang. Imam rukuk kita baru datang. Tapi untungnya kita sempat rukuk sama imam tumakninah, maka Fatihah kita ditanggung imam. Asal sempat rukuk sama imam tumakninah, maka Fatihah sampean tidak sempat, itu tidak baca Fatihah sampean, karena Fatihah sampean ditanggung imam. Itu maksud ada perlu membaca Fatihah. Fikih Bapak Ibu menjelaskan tentang maksud hadis itu dan Quran itu. Ulama ahli fikih sangat ahli memahami Quran dan hadis. Karena fikih itu adalah sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Tidak ada Quran hadisnya, muncullah kias. Kias. Bapak Ibu, ini kita kembali dulu ke masalah Fatihah. Kalau nggak ada Quran hadisnya gimana guru? Muncullah dalil yang ketiga, namanya kias. Kias itu mencari persamaan atau kemiripan kasus yang terjadi di zaman Nabi dengan kasus yang terjadi di zaman kita. Siapa yang tidak paham kias,
pasti mudah mengatakan bid'ah dan sesat karena nggak ada Quran hadisnya guru baik. Guru tahlilan ada nggak Quran hadisnya? Guru maulidan ada nggak Quran hadisnya? Apa jawaban guru? Hafal guru Quran hadis, baru tanya itu. Yang mana tahu dia? Capeknya ulama itu menguasai ilmu. Harus gitu Bapak Ibu. Ada nggak guru maulidan Quran hadisnya? Ada guru tahlilan Quran hadisnya? Apa jawaban guru? Hafal dulu Bapak Quran dan hadis, baru tanya itu. Bapak akan tahu sulitnya memahami Quran dan hadis. Kalau tidak ada Quran hadisnya, yang seterusnya kias. Orang yang memahami babul kias dalam ilmu fikih itu orang sudah ahli menguasai Quran dan hadis. Kalau kita semata-mata mengikuti Rasulullah karena di zaman Nabi tidak ada, kita harus ikuti Rasulullah. Pasti tidak bisa. Ambil contoh kecil kayak ini mikrofon. Zaman Nabi nggak ada mikrofon orang sembahyang. Berapa sih zaman Nabi itu sahabat? Berapa masjid zaman Nabi itu besar kecilnya? Yang hendak tahu masjid zaman Nabi, yang perlu lihat di Masjid Nabawi itu, Raudhah itulah masjid di zaman Nabi. Raudhah itu masjid zaman Nabi. Ulun melihat tuh ada tulisannya Bapak Ibu di tiang-tiang Raudhah tuh. Lihati ya biar. Ulun melihat hadza haddul Masjidin Nabawi. Ada tulisannya. Raudhah itu biar kalau anak melihat rahasia-rahasia posisi-posisi itu, biar lihat di tiang-tiangnya itu ada tulisan-tulisan Uswah Abi Lubabah. Ini tiang Abi Lubabah. Abi Lubabah itu sahabat Rasulullah yang minta doa kepada Rasulullah supaya didoakan diampuni Allah seluruh kesalahan dan dosa. Dia sandarnya di situ. Rasulullah memeluk sahabat itu. Rasulullah sangat sayang dengan sahabat itu. Apabila ada tulisan itu, ambil berkah. Ini sahabat Rasul pernah di sini bersama Rasulullah. Sembahyangnya di situ. Nah, di situ ada hadul Masjidin Nabawi. Oh, batas masjid di zaman Nabi di sini sekalinya. Pas pian kalau hendak duduk, mimbarnya Rasulullah ke atas sedikit ada tempat orang azan berdiri. Nah, batasnya sampai di situ saja. Sampai ke makam Nabi. Makam Nabi itu rumah Nabi. Sedikit aja. Kira-kira kalau ada pakai mikrofon kedengaran nggak? Sampai semua ke belakang sana. Pokoknya apabila lampu banyak itu rombong saja. Kalau ada pakai mikrofon kedengaran nggak? Sekelas Istiqlal kalau ada pakai mikrofon. Masjid Pian ini pun kalau ada pakai mikrofon gimana ya? Ibu-ibu mendengar. Allahu Akbar. Amin. Allah. Kira-kira ibu-ibu bisa kada mendengar kok. Apalagi minta maaf, Tuhan sudah tutulian pulang. Ayo Bapak Ibu. Mikrofon ini membantu makmum supaya gerakan itu jangan terlambat atau bingung karena mendengar Allah Akbar imam. Mikrofon nggak ada zaman lagi. Tujuan pakai mikrofon supaya jamaah mendengar. Apalagi kalau nggak ada zaman lagi bro, karena nggak pernah dilakukan lagi. Kalau begitu lepas mikrofon di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Dalil pin teriak-teriak itu nggak ada zaman Nabi. Berarti nggak tangkapnya askar. Supaya cara seperti itu bisa kita jelaskan.
Bagaimana orang tawaf, bagaimana orang sa'i antara Safa dan Marwah, sekarang pakai mobil di tingkat yang ketiga. Mobil ada tawaf apa sa'i antara Safa dan Marwah pakai mobil. Tawaf pun sekarang pakai mobil. Mobilnya seperti mobil di lapangan bulu paling atas. Sekarang Masjidil Haram pembangunannya renovasinya besar-besaran. Sekarang ini Pak RW walaupun pakai mobil, mobilnya seperti mobil dulu. Kalau sa'inya juga pakai mobil. Kurang pakai mobil itu karena apa? Karena apa? Kakinya bermasalah. Ini nang sehat-sehat pakai mobil dulu. Nah, sehat pakai mobil, motor udah kali tahu di atas tuh juga enak. Sekalinya itu orang yang sakit, kakinya sulit, tahu berat, anaknya mungkin dorong kursi roda atau untuk upahnya mahal. Itu pun kursi roda nggak boleh di lantai dasar, harus di lantai atas, lantai kedua itu kursi roda. Kira-kira berapa kilo yang berputar? 7 kali berputar di atas lah, ada beli di bawah. Kira-kira berapa kilo? Kalau ada pernah hitung, adakah yang hadirin pernah bawa tapi di atas berjalan kaki? 7 kali putaran kalau tapi di atas. Kira-kira yang asam urat ya Pak. Apabila yang hadir inilah kakinya asam urat, Nabi kada pernah asam urat. Ayo biar jangan hanya berarti orang maulid bid'ah, tahlil bid'ah, karena tidak pernah dilakukan Nabi. Biar asam urat ini bid'ah. Nabi hafal Quran, pian kada hafal Quran bid'ah. Itunya mana tahu. Jangan ngomongin orang maulid bid'ah. Pian hafal Quran enggak bid'ah. Pian makan gendong, ada guru makan apa? Nasi sop bid'ah. Nabi makan 3 jari, yang dimakan Nabi roti gandum. Pian nasi sop pakai apa? Sendok bid'ah. Pian di rumah pakai AC, inggih. Nabi kada pernah pakai AC, bid'ah. Pian pakai listrik guru, jelas sekarang zaman listrik, Nabi kada pakai listrik, bid'ah. Pian tidur pakai tilam yang mahal, tinggi, pakai bed cover lagi. Nabi enggak bagaimana tidur? Kan ngikutin Nabi. Hormat. Pian pakai apa? Biasanya bisa bid'ah. Mak pusing kepala ulun guru. Pian ngomongin orang maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, pekerjaan pian bid'ah. Pian kesini pakai apa? Kendaraan? Pakai mobil? Bid'ah. Anak bid'ah. Ayo. Ini urusan dunia, bukan urusan agama. Agama pun juga banyak kita melakukan bid'ah. Iya, kias namanya. Mikrofon supaya jelas makmur. Bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Enggak ada bertentangan. Apapun yang kita lakukan tidak dilakukan Nabi, enggak selalu salah. Karena zaman Nabi enggak ada seperti zaman kita. Nah, harus dipahamkan ke masyarakat. Nah, kembali kita lagi. Ini Fatihah. Itu kalimat dari Quran, apabila dibaca Quran kepada kamu, dengarkan. Itu tentang kita di luar sembahyang. Bukan itu ayat dijadikan sebagai alasan tidak baca Fatihah. Karena imam sudah cukup membaca Fatihah. Dan kita mendengarkan saja. Nah, ini baik. Gara-gara
memahami Quran kada pakai fikih. Jelaskan sudah tadi, Quran tidak ada kalau tidak ada Rasulullah. Lailatul Qadar tidak ada kalau tidak ada Rasulullah. Nuzul Quran tidak ada kalau tidak ada Rasulullah. Semuanya tidak ada kalau tidak ada Rasulullah. Kemuliaan itu kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasul. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah dalam surganya Allah. Amin. Nah, lalu Bapak Ibu Fatihah. Pada tiap-tiap rakaat baca Fatihah. Pada qiyamnya di ketika berdirinya. Nah, waktu berdiri. Berarti qiyam ulun di ketika berdiri itu baca Quran, baca Fatihah maksudnya. Imam baca ayat, kita baca Fatihah. Imam baca Fatihah misalnya. Nah, dengar dulu. Kalau kita terlambat guru datang, ya. Lalu kita baca doa iftitah kan guru mendengarkan bacaan Fatihah imam kan guru. Dan dengarkan imam. Afdal baca doa iftitah kalau kita bersama-sama imam Allahu Akbar. Baru kita Allahu Akbar. Imam baca doa iftitah, kita pun baca doa iftitah. Nah, itu di situ tempatnya doa iftitah. Tapi di ketika imam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kita datang Allahu Akbar. Dengarkan. Allah walaupun baca doa iftitah boleh. Allah dengarkan. Kalau imam baca ayat guru gimana? Jelas baca Fatihah, jangan baca doa iftitah. Nanti nggak sempat baca Fatihah. Kita datang, imam baca ayat. Wala ana abidum ma'badtum wala antum abiduna ma a'bud. Kita langsung kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus belum selesai Fatihah kita, imam rukuk. Allahu Akbar. Jangan diteruskan baca Fatihah. Putus Fatihah. Rukuk sama imam. Fatihah kita yang tidak selesai ditanggung imam karena kita memang terlambat. Imam lakum dinukum waliyadin. Kita datang Allahu Akbar. Jangan ada baca Fatihah, rukuk sama imam. Kenapa? Fatihah kita pun ditanggung imam. Lihat dalam sembahyang aja ada tolong menolong. Masa orang Islam lulu buah-buah. Dalam Islam itu tolong menolongnya tinggi. Tolong oleh imam. Apabila kita tumpah terlambat datang, lakum dinukum waliyadin, imam dengan makmum yang lain, kita terlambat, cepat rukuk, Fatihah kita ditanggung imam. Ingat, terlambat datang, bukan lambat. Apabila ma'ribat isdahulu, waktu tarawih memang banyak. Fatihahmu kada aku tanggung menjadi imam, ikam ma'akali aku. Tolong menolong Pak Hebat dalam Islam. Kita dididik oleh Allah, jiwa orang Islam ini tolong menolong. Imam menolong makmum yang terlambat datang. Fatihahmu jangan diselesaikan. Kalau sempat baca Fatihah, hai makmum, langsung merokok. Fatihahmu aku yang menanggung. Makanya imam wajib muslim. Nah, kita teruskan lagi. Makmum pun menolongi imam. Dia tolong menolong. Kayak apa guru maksudnya makmum untuk menolong imam? Nah, imam itu bisa bingung rakaatnya. Nah, 3-4. Naik imam 5 rakaat. Makmum, subhanallah. Niatnya zikir, jangan menegur. Ada makmum, biarkan. Sidin pemarasan kalau ditagur. Kayak Pak Guru imam itu ampe
Selesai Bapak Ibu, apa? Ditegur pemanasan si dini guru ampe mah guru udin. Memang kayak itu Bapak Ibu. Pemanasan orangnya guru kayak Pak Guru. Nah, bisa nih mengampe itu kan ada solusi lagi lah. Kalau imam itu ditegur, subhanallah. Kali merakaat nih. Makmum yakin. Negurnya niatnya zikir. Subhanallah. Ujung sana, oh, subhanallah. Nah, gagal tuh. Makanya oh. Batal. Yang tadi. Ternyata pernah kejadian. Separuh makmum nih Pak, berbeda. Ada yang ngikuti imam separuh, ada yang tidak ngikuti imam separuhnya. Kasus terjadi seperti itu. Subhanallah, ujar makmum yang dulu, ujar makmum yang berdiri, teruskan, nah itu batal. Imam kan diam terus, selesai salam imam. Ini bukan pro kontra, ada perbedaan pendapat, ribut. Pas ulun kebetulan ada pengajian di daerah itu, guru tadi malam kami ribut apa? Masalah rakaat. Terjadi perbedaan pendapat guru. Kenapa? Karena kami guru berduduk akhir-akhir, imam berdiri, kami yakin imam ini tadi rakaat. Ujar makmum yang berdiri, kami yakin imam ini 4 rakaat. Apa? Kurang serakaat lagi itu pas naiknya imam itu rakaat keempat sambil isya dulu pendapat guru ya Pak. Pian yakin imam tadi rakaat inggih guru. Pian yakin imam ini kada menambah rakaat ada. Imam kayak apa pian? Ulun guru ragu-ragu guru tapi malik menyeret guru ada makmum berdiri tetap aja ulun guru kada duduk ulun. Kayak apa guru? Tidak ada kepentingan kan dalam sembahyang ini? Enggak ada. Pian kan bukan fanatisme buta dengan imam. Ada guru. Pian kan yakin 4 rakaat kan imam sudah, tapi berdiri tadi rakaat yakin. Karena hilaf beda pendapat di antara pian. Allah urusannya. Kenapa lagi? Karena ada yang yakin imam benar 4 rakaat, ada yang yakin imam 5 rakaat. Gimana? Terjadi beda pendapat. Pasti salah satunya ada salah, pasti salah satunya ada yang benar. Urusannya pian sama Allah, bukan sama guru. Itu maksudnya. Jangannya imam itu berdiri tetap rakaat kelima, makmum semuanya banyak yang duduk, berarti ambil suara yang terbanyak. Ini 50-50. Ayo bila pendapat. Gimana itu? Kalau suara yang terbanyak duduk makmum itu, yang lain ada beberapa orang yang berdiri, utamakan yang banyak duduk. Berarti imam ditegur wajib duduk. Ternyata guru tidak duduk. Pian tunggu, jangan salam pada guru. Tunggu imam, tapi pian dalam keadaan tahiyat akhir. Sampai imam hanya duduk dan salam ikut pian salam dengan imam, maka pian dapat pahala berjamaah. Si imam mengarasi tadi. Kalau benar imam pian 5 rakaat karena banyak makmum yang duduk, pihak pian imam batal karena banyak suara yaitu duduk. Ya. Berarti nomor 6 itu namanya suara yang terbanyak. 16 diganti 61 culas. Sampai segitunya sebenarnya. Nah, kembali kita lagi, kasus banyak betul terjadi. Melainkan rakaat masbuk. Masbuk ini masbuk yang tidak sempat baca Fatihah. Masbuk ada 2. Nanti ulun ini Fatihah mungkin belum sempat. Nah, masbuk itu ada 2 Bapak Ibu. Ada masbuk menambah rakaat,
ada masbuk yang tidak menambah rakaat. Masbuk menambah rakaat. Ada tiada menambah rakaat. Masbuk yang menambah rakaat tidak sempat rukuk sama imam dengan tumakninah. Nah, ini masbuk yang menambah rakaat tidak sempat rukuk sama imam dengan tumakninah. Ini masbuk dan menambah rakaat. Masbuk yang tiada menambah rakaat sempat rukuk sama imam dan tumakninah. Nah, ini istilah masbuk. Ulun akan praktekkan. Tidak sempat rukuk sama imam dengan tumakninah. Kan masbuk itu kan terlambat, ya kan? Apabila terlambat datang namanya masbuk. Tapi masbuk apa dulu? Nambah rakaat atau tidak? Satu lah. Ikam kawan sini. Ikam jadi imam, aku jadi makmum. Sini, penting. Tentu juga salah. Nah, jadi ikam rukuk lah. Nah, rukuk. Ini masbuk tiada nambah rakaat. Lakum waliyadin. Di sini kan makmum semua, dia ulun terlambat. Bapak Ibu perhatikan ibu-ibu. Di sini orang banyak salah. Ikam rukuk. Ulun datang, Allahu Akbar. Aku rukuk, ikam tidak. Nah, ulun nambah rakaat. Apabila salam sama imam kurang serta. Kenapa? Karena ulun tidak sempat rukuk sama imam. Tasulisih. Banyak Bapak Ibu, orang pada mau ngaji. Tasulisih. Itu masbuk yang nambah rakaat. Ini masbuk yang tidak nambah rakaat. Ayo, ikam rukuk. Ulun datang Allah. Rukuk naik tidak. Nah, sempat enggak ulun berhenti sebentar sama imam? Sempat. Apalagi ulun sempat membaca subhanallahi azim wa bihamdi, itu sudah tidak nambah rakaat lagi karena ulun sempat sama imam tumakninah wa Allah. Jelaskan? Ya, duduk silakan. Coba. Ini masalahnya di sini. Ini imam iktidal sudah. Kita datang langsung rukuk, langsung iktidal. Itu sudah terlambat. Yang parah lagi terlambat serakaat. Sekalinya salamnya sama. Ini makmum rusik. Gimana kamu? Nah, lihat. Itulah Bapak Ibu yang terjadi supaya kita harus hati-hati. Oleh sebab itu penting Pak Ibu, kita yang hadir ini mengetahui masalah ini. Harus tahu sempat rukuk sama imam. Nah, ini imam, ini ulun. Imam Allahu Akbar, dia rukuk. Imam sama Allah, ulun rukuk. Imam iktidal, ulun rukuk. Nah, solusi kada nambah rakaat. Apabila salam sama imam, batal. Kurang rakaat. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Untung kita ngaji karena di dalam Quran dalam kitab ini kecuali melainkan rakaat masbuk dia tidak menambah dia rakaat tidak nambah melainkan rakaat masbuk dia nggak sempat baca Fatihah tapi keterangannya sempat enggak rukuk sama imam. Ibu-ibu juga sama Bu yang di balik dinding Di balik dinding dia harus mendengar sami Allah liman hamidah imam. Sempat enggak pian ibu-ibu rukuk sama imam. Di ketika ibu turun rukuk imam sami Allah. Nah, ibu sempat rukuk sama imam, tapi
tapi tidak sempat tumakninah, tidak sempat berhenti sebentar sekedar membaca surat Allah, maka hukum kita tuh nambah rakaat. Untuk orang ngaji juga. Ini penting. Biar kalau mengamati banyak orang yang terlambat dan tidak nambah rakaat, aneh ya bisa. Makanya jangan baca Fatihah lagi kalau imam tuh lakum binukum waliyatin. Jangan baca Fatihah lagi, langsung rukuk. Nah, maaf, imam pun, nah sudah berbunyi. Imam pun Bapak Ibu yang belum muliakan harus pas Allahu Akbar itu. Imam harus pas. Allahu Akbar. Rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Pas gerakan dengan ucapan Allahu Akbar sampai ke dahinya ke lantai baru selesai bareng. Termasuk di ketika tahiyat awal, termasuk tahiyat akhir. Imam harus tepat Allahu Akbarnya pas gerakan dengan pengucapan. Seperti kalau tahiyat awal. Allahu Akbar selesai. Apalagi tahiyat akhir, imam jangan panjang Allahu Akbarnya karena makmum berdiri. Ini tahiyat akhir. Allahu Akbar. Nah, mantap penonton. Coba kalau panjang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berdiri itu makmum. Apalagi ibu-ibu yang di balik dinding ini kadang melihat. Nah, harus pas pada itu. Jadi imam jangan membingungkan makmum. Dalam sembahyang ada keterikatan yang kuat antara imam dengan makmum karena sudah berdiri isyraq pada sempat mempraktikkan Fatihah. Insyaallah pertemuan selanjutnya. Kemudian banyak umur sehat semua. Takjil kita dulu. Al-Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'fu'anna ya karim, ma'fu'anna ya rahim, ma'fu'anna ya rahim. Allahumma yassir lana waqdi hajatina. Allahumma yassir lana waqdi hajatina. Allahumma yassir lana waqdi hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.